Halo, ketemu lagi di channel ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebajikan. Kali ini kita coba tutorial bagaimana melihat tampilan daripada user interface After Effects ya. Oke, kita langsung saja mulai. Kita coba cari dulu Adobe After Effects-nya yang sudah terinstall. Kita tunggu, masih terbuka loading. Jadi kita di sini menggunakan prosesor yang i5, kemudian RAM-nya 4. Kayaknya sudah support untuk bekerja kita menggunakan Adobe After Effects. Nah, sudah tampilannya sudah mulai kelihatan. Oke, kita tunggu lagi sebentar. Oke, sudah selesai terbuka ya. Ini adalah tampilan daripada Adobe After Effects yang CS6 ya. Mungkin teman-teman atau rekan-rekan punya Adobe After Effects yang versinya beda, mungkin agak berbeda sedikit ya, tapi pada intinya hampir sama ya. Oke, di sini ada menu file, edit, composition, layer, effect, animation, view, window, dan help. Ini adalah menu daripada Adobe After Effects. Kemudian di sini project, ini adalah untuk kita memulai sebuah project di Adobe After Effects ya. Kemudian ini adalah compositionnya. Jadi kalau kita bekerja, tampilannya akan terlihat di sini ya. Ini adalah timeline. Jadi keyframe dan layer biasanya di sini ditampilkan. Kemudian di sini ada efek dan preset. Untuk memberikan animasi pada sebuah objek adalah di sini ya. Oke, itu dulu pengenalan untuk Adobe After Effects. Nah, sekarang coba kita memulai suatu project di After Effects. Gimana caranya ya? Jadi bisa ditempatkan di sini dulu blok gininya, kursornya ya, di sini klik kanan bisa, atau kalau tidak mau atau ya seperti ini ya. Ingat, jadi kalau misalnya kita mau membuat, di sini ada dua tab di project, kita pilih yang project, klik kanan, kemudian new composition ya. Kita namakan dulu, bisa secara default dia akan nunjuk COM1. Kemudian kita pilih, ini ada tampilan daripada ukuran daripada layarnya, kita pilih yang ini, HDTP 720,25 ya, seperti itu. Nah, nanti akan muncul secara default atau otomatis 1280 kali 720. Ini biarkan saja. Kemudian frame rate nya dibiarkan, kita pakai 25 ya. Kemudian waktunya mulai dari 0. Kemudian durasinya silakan disesuaikan. Kita pakai di sini 7 detik ya. Jadi frame-nya kita pakai 7 detik di sini. Silakan kalau ini menyesuaikan dengan project yang kalian berikan. Backgroundnya saya pakai warna hitam. Silakan, ini bisa dirubah-rubah sesuai dengan keinginan atau project yang akan diperlukan. Kalau sudah oke, seperti itu ya. Ini tampilan yang transparan, masih belum diisi apa-apa. Langkah berikutnya kita akan membuat sebuah project ya. Tentunya kita perlu kanvasnya. Kanvasnya seperti apa caranya membuat? Di menu sini layer ya, bisa diklik kanan,
kemudian new, kemudian solid ya. Otomatis seperti ini kita namakan misalnya BG gitu ya, background ya. Kita pakai warnanya putih, silahkan juga menyesuaikan warnanya. Oke, sudah tampil seperti ini. Kemudian supaya ini tidak bergerak-gerak ya, ini kan kalau di gini akan bergerak dia. Nah, sekarang supaya kita kanvas dengan background bisa kita lock ya, seperti ini. Gua kurang turun sebentar dikit biar kelihatan. Oke, seperti itu pasnya ya. Oke, langkah berikutnya kita coba membuat lingkaran seperti biasa ya. Kisahnya ada muncul paling atas rectangle, kita coba buat sebuah lingkaran ya. Nah, seperti itu. Kalau kembali Ctrl Z ya, jadi lingkaran struknya kita matikan. Kita coba struknya dimatikan saja ya. Struk ini adalah untuk menggambar garis pinggirnya. Fillnya kita kasih merah ya. Coba seperti itu, kita ulangi membuat sebuah lingkaran. Seperti itu ya, sudah muncul. Atau misalnya lingkaran ini kurang bulat gitu ya. Untuk mengembalikannya kita bisa tekan Ctrl Z. Nah, seperti itu ya. Kita buat sekarang sebuah lingkaran ya, untuk supaya bentuknya seperti lingkaran, diklik Shift. Seperti itu ya. Kemudian langkah berikutnya kita harus memindahkan anchor point ini ke tengah lingkaran ya. Karena kalau misalnya anchor pointnya masih di sana, kita mau perbesar ke kecil, anchor pointnya masih di luar ya. Jadi kita harus memindahkannya dengan cara diklik di sini ada pen behind atau anchor point tool ya. Pen behind atau ini kita pindahkan, diklik ini, kemudian kita kembalikan ke tengah seperti ini ya. Oke, kemudian kalau sudah, kita kembalikan ke menu selection tool ya, udah di tengah pen behind toolnya atau anchor istilahnya. Sekarang kita pingin memindahkan atau merubah posisi daripada lingkaran ini atau menganimasikan lingkaran ini ya, dengan cara ini kan kita sudah namakan lingkaran ini, namanya lingkaran, atau kita rename terlebih dahulu. Dengan mengklik enter, kemudian ini kotak merah seperti itu ya, kotak merah. Nah, kita coba menganimasikan kotak merah ini biar bisa bergerak. Caranya klik kotak merahnya ya. Di sini ada menu transform ya, diklik transformnya. Kemudian di sana ada anchor point, position, scale, rotation sampai opacity. Kita klik ada positionnya, kemudian ada lambang kompasnya ini, klik ya. Nah, otomatis di sini ada belah ketupat kuning yang muncul ya, belah ketupat kuning yang muncul. Coba kita animasikan sampai detik pertama ya. Kemudian current time indikatornya dipindahkan ya. Belah ketupatnya, untuk menentukan belah ketupatnya itu warna hitam jadinya. Yang tadinya kuning jadi hitam ya. Nah, sekarang
kita bisa animasikan dengan mengklik shift supaya lurus. Control set. Seperti itu, sudah kelihatan. Kemudian tekan shift supaya lurus. Seperti itu ya. Jadi kita kalau kembalikan, lingkaran ini sudah bisa bergerak ya. Atau di detik berikutnya kita mau berikan animasi gitu misalnya ya. Ke sini di detik berikutnya, ke sini, kita ke sini ya, tekan shift, atau misalnya gini dulu, tekan shift. Kalau misalnya mau lurus dia tekan shift, tapi kalau kita bebaskan dia akan bebas seperti ini ya. Klik. Seperti itu ya. Nah, untuk yang detik ketiga misalnya kita mau taruh ke bawah, gitu misalnya ya. Silahkan disesuaikan nanti. Seperti itu. Kemudian detik keempat misalnya kita kembali gitu misalnya ya. Kembali ke awal ya. Kalau animasi ini kita jalankan, tampak seperti itu hasilnya ya. Jadi untuk menjalankan animasi silahkan diketik atau diketuk spasinya ya, spasinya, tombol spasi di keyboard ya, seperti itu ya. Oke, itu untuk position animasi di Adobe After Effects. Untuk tutorial berikutnya kita bisa lihat di kesempatan lainnya. Terima kasih.